Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, jawaban yang sangat semangat. Bapak saya menerapkan dalam pembelajaran ini. Kalau semangat bisa? Bisa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, adik-adik sudah berdoa atau belum? Belum. Ya baiknya sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Silakan adik isi pimpin kita dalam doa. Adik-adik semua berdiri. Salam Maria, Salam Maria, Tuhan Tuhan sertamu, terpujilah Tuhan yang adalah kita, dan terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Oke, terima kasih kepada adik Jesse yang telah membimbing kita dalam doa. Kita berikan aplaus untuk kita. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk lebih jauh ke inti pembelajaran kita, Bapak ingin mengecek kehadiran, karena kehadiran sudah pasti penilaian yang paling banyak juga dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan. Oke, semuanya hadir? Hadir, Pak. Bagus sekali. Bapak melihat tingkat kehadiran kalian cukup bagus. Harapannya ini terus ditingkatkan ke depan. Bisa? Bisa. Oke, bisa? Bisa. Tapi Bapak lihat kayaknya kalian ini belum semangat. Coba sama berdiri. Sama berdiri. Siapa yang tahu untuk semangat? Ayo, angkat tangan yang tahu semangat. Silakan. Ada yang tahu untuk semangat? Oke. Bapak simulasikan dulu ya, untuk semangat. Jadi, tepuk semangat. Semangat. Bisa ya? Ayo. Ya sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, silakan dulu. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan setiap hari kita sering melihatnya, tapi belum tentu kita tahu apa nama-nama dari sesuatu yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang alam. Tentang apa? Tentang alam. Oke, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Oke, bisa lihat? Bisa. Ini gambar apa? Gunung. Ini gambar sungai. Ini gambar di atas gambar. Oke, pertanyaannya, apakah semua bentuk dari gambar-gambar di dalam itu sama semua? Tidak. Oke, apa yang membedakannya? Ada yang kalau gunung tinggi, Pak. Tinggi, oke. Terus kalau sungai Kalau sungai itu, Pak. Terus Kalau puncak gunung, kalau puncak gunung dia lebih tinggi, Pak. dia lebih tinggi. Dari Oke, jadi gambar-gambar di dalam ini bentuknya itu berbeda-beda. Bentuknya tadi apa? Berbeda-beda. Oke, hal itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk tentang alam. Tapi sebelum kita masuk lebih inti pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini. Coba adik-adik baca ini. Oke, siapa yang bisa baca yang pertama? Saya, Pak. Silakan semua orang. Adik ini. Yang pertama, Pak, menjelaskan pengertian tentang alam. Yang kedua. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis tentang alam. Yang ketiga. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri. Yang keempat. Yang keempat, menjelaskan manfaat tentang alam. Yang kelima. Dan yang kelima, Pak, menjaga lingkungan alam kita. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari tentang alam. Yang kedua, ciri-ciri dari tentang alam, jenis-jenis tentang alam, dan manfaat tentang alam. Lalu yang terakhir adalah korelasi antara tentang alam dengan pekerjaan manusia. Bisa? Bisa. Oke. Anak-anak, kira-kira dari gambar tadi, siapa yang punya gambaran terkait dengan pengertian dari tentang alam itu sendiri? Dari gambar-gambar yang sudah Bapak tunjukkan. Ayo. Ayo. Silakan hari ini. Kalau menurut saya, Pak, tentang alam itu semua bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami, Pak.
Oke, ada lagi? Oke, kita berikan aplaus untuk ini. Oke, bentang alam itu adalah sesuatu yang terbentuk secara alami, bentuk permukaan yang terbentuk secara alami. Dia bukan buatan, dia terbentuk secara alami. Oke, kalau dia terbentuk secara alami, apa saja contohnya? Kira-kira? Gunung tadi Pak. Sungai satu, apa lagi? Apa lagi? Gunung Rakit Pak. Puncak gunung, terus ada lagi? Ada lagi? Pohon. Oke, yang disebut bentang alam karena dia punya pengertian yang bentang alam ini adalah untuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Artinya dia terbentuk secara alami dan contohnya tadi seperti yang tadi sudah sebutkan, yaitu ada gunung, ada sungai, ada lembah, ada bukit dan banyak yang lain. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan satu media dan media ini itu berisi contoh-contoh dari bentang alam. Oke, silakan satu orang mulai dari sini maju ke depan. Sebutkan mulai yang pertama ini dua ya masing-masing. Sebutkan apa nama bentang alam. Oke, mulai dari sini silakan. Lembah. Silakan. Berikutnya. Di pantai yang berikutnya. Oke, yang berikutnya. Dataran rendah. Yang berikutnya. Silakan. Oke, berikutnya. Bukit perbukitan. Oke, bukit perbukitan. Dataran tinggi. Oke, dataran tinggi. Dan juga yang berikutnya ada danau, ada rawa dan danau. Adik-adik, semua ini adalah gambar bentang alam. Dan ini terjadi. Semua bentang alam ini terjadi. Ia dibentuk tanpa intervensi, tanpa campur tangan manusia. Ia terbentuk secara alami. Oke, yang berikutnya. Ini tadi ragam bentang alam. Nah, ragam bentang alam ini dia terbentuk secara alami tadi kan, tanpa intervensi dari manusia. Dan ini jenis-jenis bentang alam ini. Ada pertama tadi ada lembah, ada sungai, ada lautan, ada gunung, ada bukit, ada dan itu dia adalah jenis-jenis dari bentang alam. Nah, ternyata bentuk-bentuk bentang alam ini dia memiliki korelasi, dia memiliki hubungan antara apa yang dikerjakan oleh manusia. Oke, ternyata dari berbagai macam bentang alam ini, pekerjaan manusia juga diadaptasi dari bentuk-bentuk bentang alam ini. Oke, yang pertama di lembah. Kira-kira di lembah itu pekerjaan yang manusia sering lakukan itu adalah pekerjaan apa? Di lembah. Menanam padi sabah. Menanam padi di sawah. Benar sekali, kita berikan aplaus untuk Astronas. Oke. Lalu yang kedua, di pantai kira-kira apa pekerjaan manusia? Silakan adik ini. Oh, nelayan. Mencari ikan. Itu benar sekali bahwa di pantai pekerjaan manusia yang dominan itu adalah Nelayan. Berikutnya di sungai apa? Di sungai biasanya ada tangkap ikan juga, tapi tidak dalam skala besar ya. Oke, kalau di dataran rendah, silakan adik ini. Oke, di dataran rendah biasanya itu dominan pekerjaan manusia itu adalah apa? Oke, kalau di gunung, Petani sayur Pak. petani sayur di gunung. Oke, petani sayur di gunung ini. Dan itu dia adalah bentuk-bentuk pekerjaan yang disesuaikan dengan bentuk alam. Dan manusia yang bekerja itu menyesuaikan dengan bentuk alam yang atau bentuk alam yang ada di situ. Misalnya di pantai dia menjadi nelayan. Kalau di dataran rendah dia menjadi petani. Oke. Ini adaptasi masyarakat di daerah pantai. Dia bekerjanya itu sebagai nelayan. Ini transportasi perahu atau kapal, memakai pakaian tipis dan ringan, membuat tapak atau kolam darat. Itu juga salah satu profesi di bentang alam di pantai.
Oke, lalu yang kedua dataran rendah itu tadi ada apa? Petani Ada yang petani yang bodoh. berkebun dalam pemukiman padat memakai pakaian jintis dan cara berusaha dan Pedagang. Oke, anak-anak, itu tadi bahwa tentang alam ini dia juga mempengaruhi terhadap pekerjaan dari manusia, masyarakat di sekitarnya. Kalau di pantai tadi ada Nelayan. nelayan sering tangkap ikan, lalu kalau di dataran rendah itu ada Petani. oke, kalau di dataran rendah itu ada petani. Oke, setelah tadi sudah mempelajari apa tadi terkait dengan pengertian tentang alam, jenis-jenis tentang alam, dan juga hubungan antara tentang alam dan pekerjaan manusia, Bapak sudah di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD. Jadi kalian nanti akan dibagi ke dalam dua kelompok. Kalian diminta untuk mengerjakan LKPD yang Bapak berikan ini. Oke, silakan untuk ini kelompok satu ya. Ya, Kelompok Pak. satu, lalu yang di belakang kelompok dua. Ya, Pak. Oke, Kami duduk untuk kelompok, Bapak. ya silakan untuk salah satu kelompok dan Bapak beri waktu 2 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan dikerjakan. Silakan. Oke, anak-anak, silakan Bapak beri waktu 2 menit untuk kalian kerjakan. Oke, anak-anak, 1 menit lagi. Sudah, Pak. Oke, sudah? Sudah, Pak. Yang kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Oke, saatnya kita mulai dengan presentasi. Bapak minta kelompok 1 maju depan semua untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah dikerjakan. Silakan. Ya, di sini. Baik, selamat pagi Pak Guru, teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Ya, silakan. Yang pertama, masyarakat yang tinggal di sekitar jawabannya itu dalam pantai. Sekitar pantai biasanya bekerja sebagai nelayan karena dekat laut. Oke, lanjut. Terus nomor 2, jawabannya pegunungan. Di daerah pegunungan banyak petani yang menanam sayur karena tanahnya subur dan udaranya sejuk. Terus yang ketiga, jawabannya petani. Sungai sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk profesi seperti petani karena airnya dapat digunakan untuk mengairi dan ladang, mengairi sawah dan ladang. Terus urutan ragaman bentangan alam mulai dari yang paling rendah itu, yang pertama paling rendah itu pesisir pantai, yang kedua dataran tinggi rendah, terus yang ketiga pegunungan. Oke. Ya, teman-teman. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Silakan.
pada kelompok dua untuk maju ke depan presentasikan hasil kerja yang telah kalian kerjakan. Silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan membacakan hasil kerja kami. Yang pertama, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai sebagian besar bekerja sebagai petani sayur. Itu salah. Ya. Yang kedua yaitu tentang alam kebutuhan cocok untuk profesi beternak sapi karena iklimnya sejuk. Itu benar. Oke. Masyarakat yang tinggal di sekitar nelayan biasanya bekerja sebagai nelayan karena dekat dengan laut. Oke. Baik. Terima kasih kepada kelompok dua yang telah mengerjakan KPD yang sudah Bapak berikan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sampai kita sama untuk kelompok dua. Silakan untuk KPD yang sudah dikumpulkan kembali. Oke, anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD tadi dan setelah kalian juga mendapatkan materi terkait dengan pengertian tentang alam, jenis-jenis tentang alam dan juga korelasi antara tentang alam dengan pekerjaan manusia atau adaptasi dari pekerjaan manusia terhadap tentang alam yang ada. Dan tadi sudah dijelaskan terkait kalau misalnya di pantai itu biasanya bekerja sebagai nelayan dan di dataran lembah itu bekerjanya sebagai petani. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji apakah kalian menyimak dengan baik terkait dengan materi yang Bapak ajarkan hari ini atau tidak. Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan jenis-jenis tentang alam. Siapa yang bisa sebutkan sekali lagi apa saja tadi jenis-jenis tentang alam yang sudah Bapak jelaskan? Saya Pak. Silakan Adik Rini. Ada pegunungan. Ada pegunungan, oke. Ada sungai. Oke, ada rendah. Ada lembah. Ada lembah, ada lagi? Sungai. Ada sungai. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua. Materi yang sudah Bapak ajarkan hari ini. Oke, lalu yang kedua, tadi adaptasi pekerjaan masyarakat dengan tentang alam yang ada. Kalau di pantai tadi, kira-kira pekerjaan manusia itu apa? Nelayan. Nelayan. Oke, kalau di dataran rendah, Petani. kalau di pegunungan, Petani sayur. oke, benar sekali. Bapak, pekerjaan manusia itu juga adaptasi dengan tentang alam yang ada. Oke, lalu yang berikutnya untuk materi hari ini, Bapak nanti akan berikan beberapa soal untuk kalian pelajari lebih lanjut di rumah terkait dengan soal terkait dengan materi yang sudah pelajari hari ini. Oke, adik-adik silakan tulis untuk soal-soal yang akan kalian jadikan pekerjaan rumah. Sudah siap? Sudah. Oke, soal yang pertama. Sebutkan jenis-jenis tentang alam di sekitar tempat tinggal. Oke. Bapak. Lalu yang kedua, apa fungsi dari tentang alam yang ada di sekitar? Oke, sudah? Sudah. Oke, baik. Untuk tugas ini dikumpulkan minggu depan, harap kalian mengumpulkan tepat waktu. Nanti Bapak pada minggu depan kita akan masuk dan Bapak langsung meminta tugas yang kalian kerjakan. Oke, harapannya materi yang dipelajari hari ini kalian pelajari lagi di rumah untuk memfasilitasi pemahaman kalian terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Dan untuk itu, materi ini juga akan berlanjut di minggu depan. Nanti kita akan lanjutkan materi ini minggu depan untuk membahas lebih dalam terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, karena tadi kita dimulai dengan doa, maka kita juga menutup dengan doa. Siapa bisa bikin doa? Saya Pak. Silakan kali ini dipimpin dalam doa di depan. Silakan. Teman-teman yang berguru, marilah kita berdoa. Dalam doakan sama-sama Bapa kami.
Oke, terima kasih kepada adik ini yang telah menjadi dalam forum. Baik, kadang-kadang untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih.